Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Amdar dengan NIM 21231013, mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan. Baiklah, kali ini saya akan mereview jurnal internasional yang berjudul Penilaian Pembayaran Berbasis Saham Rencana Pengembalian Pemegang Saham Total Relatif. Nah, teori yang terkait yaitu krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 2008 mengakibatkan meningkatnya pengawasan eksekutif program kompensasi dan menghasilkan diskusi tentang bentuk jangka panjang yang paling tepat insentif. Tujuan utama dari setiap rencana kompensasi eksekutif adalah untuk menyelaraskan kompensasi dengan tujuan pemegang saham sambil mempertahankan tim memotivasi kepemimpinan. Jumlah seluruhnya rencana pengembalian pemegang saham ini, TCR menawarkan solusi yang layak dan popularitasnya meningkat secara signifikan. Total Shareholder Return (TSR) digunakan sebagai ukuran pengembalian perusahaan atas sahamnya sendiri terhadap kinerja pesaing dalam periode waktu tertentu. TCR perusahaan dibandingkan dengan TCR pesaingnya kemudian digunakan sebagai metrik untuk menentukan apakah vesting penghargaan tercapai dan pada tingkat pembayarannya. Perlu dicatat bahwa TCR relatif menghilangkan efek air pasang mengangkat semua kapal. Kasusnya yaitu komputasi TSR. Biasanya, rencana TSR menentukan tanggal mulai kinerja dan tanggal akhir kinerja yang berlaku untuk semua perusahaan. Sebagian besar rencana TSR mengevaluasi kinerja saham untuk setiap perusahaan selama periode waktu dari tanggal mulai pertunjukan hingga tanggal akhir pertunjukan. Menggunakan salah satu rumus berikut: mulai stok rata-rata akhir dikurang mulai stok rata-rata. TSR sama dengan mulai stok rata-rata dividen saham rata-rata akhir dikurang mulai rata-rata saham TSR sama dengan start average stock atau disesuaikan untuk reinvestasi saham rata-rata akhir disesuaikan untuk reinvestasi dikurang stok rata-rata awal. Biasanya rencana TSR menentukan tanggal mulai kinerja dan tanggal akhir kinerja yang berlaku untuk perusahaan. Sebagian besar rencana TSR mengevaluasi kinerja saham untuk setiap perusahaan selama periode waktu dari tanggal mulai pertunjukan hingga tanggal akhir pertunjukan. Menggunakan salah satu rumus sebagai berikut: TSR sama dengan stok rata-rata akhir dikurang mulai stok rata-rata dibagi mulai stok rata-rata. TSR sama dengan stok rata-rata akhir ditambah dividen dikurang mulai stok rata-rata dibagi mulai stok rata-rata. Nah, TSR sama dengan stok rata-rata akhir dikurang mulai stok rata-rata dibagi mulai stok rata-rata. Untuk sampel penelitiannya, dalam semua kasus perlu untuk menghitung nilai rata-rata stok untuk periode waktu tertentu, misalnya 10 hari kerja di awal dan di akhir periode kinerja. Secara umum, rata-rata akhir nilai saham dihitung berdasarkan hari kerja terakhir yang berakhir dengan tanggal akhir kinerja. Nilai stok rata-rata awal dihitung berdasarkan hari kerja pertama dimulai dengan tanggal mulai kinerja. Itu ada teknik analisis data. Perlu dicatat bahwa beberapa rencana TSR menggunakan nilai saham sebagai lawan dari rata-rata saham nilai pada awal dan akhir periode kinerja. Namun, pendekatan ini tidak direkomendasikan oleh Pedoman ABI tentang Kebijakan dan Praktik di tahun 2009. Perhitungan nilai awal dan akhir untuk TSR harus dilakukan dengan mengacu pada harga saham rata-rata selama periode waktu yang singkat di awal dan di akhir kinerja. Periode rata-rata yang panjang harus dihindari. Rumus TSR pertama yang tercantum di atas tidak memperhitungkan efek dari potensi dividen distribusi selama periode kerja. Ini dapat menyebabkan stok yang diremehkan pertunjukannya. Dua formula TSR lainnya yang tercantum di atas perhitungan potensi dividen distribusi selama periode kinerja untuk mencapai perlindungan dividen. Nah, hasil penelitian untuk setiap simulasi Monte Carlo, kami mensimulasikan jalur stok untuk perusahaan, menghitung nilai TSR beri peringkat perusahaan yang sesuai. Baiklah, sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.